ada unsur kecurigaan lain Bapak, seperti mungkin kepolisian ini ada di backing oleh pihak Roy Suryo dan sebagainya. Saya udah tanyakan. Sebagai seorang pribadi mau mengalahkan institusi resmi, ini sebuah kebohongan publik dan penyakit ya. Itu yang saya bilang, itu adalah beronani mental. Apa yang terjadi? Kan tidak ada, hanya fotokopi. Tapi ketika saya keluarkan ijazah Mas Sigit, apa yang terjadi? Sama persis dengan ijazahnya Pak Jokowi. Apakah suatu tanda bahaya? Ini alarm. Ini alarm ya, alarmnya udah kuning. Bapak, ini tanggapan Bapak kemarin ketika Rismond mengatakan bubarkan Polri ini. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan ke Rismond? Apa yang ngomong itu siapa? Rismond sih, hasil manusia Pak. Ya. Kalau saya anggap sih ya itulah. Kalau nggak gitu bukan Rismond. Saya anggap gitu aja. Karena bagi saya Rismond itu orang yang dokter tapi tidak pantas lah ngomong kayak gitu. Jadi kalau kita menghayati, menanggapi gitu percuma. Saya tidak menanggapi kasus itu karena saya anggap itu nggak perlu ditanggapi lah, nggak pantas. Rugi kita menanggapi itu. Artinya di sini dia mungkin menganggap remeh atau mengunderestimate kepolisian. Bahwasan negara ini kalau satu hari tanpa polisi itu bagaimana gitu. Bagi saya dia pantas berbuat gitu karena memang kualitas dia kayak gitu. Kalau dia berbuat yang lebih sopan, humanis itu malah saya kaget. Tapi dia berbuat kayak gitu tuh emang udah kayak gitulah karakter dia itu kan. Ya, dia nggak malu ya sebagai dokter kemudian ngomong-ngomong gitu di depan itu dengan memujat gitu. Dia kan dokter dalam bidang teknologi tapi nggak tahu hukum. Nah dia mengatakan gitu, itulah pantas dia ngomong gitu. Ini selain soal institusi kepolisian, juga secara personal ya, artinya beberapa jenderal atau jenderal kepolisian yang beliau secara pribadi yang mengatakan bobrok ataupun busuk dan sebagainya, itu tanggapan seperti apa? Karena Bapak juga dalam hal ini pangkat jenderal juga. Ya itulah si Rismond. Apa yang dipikirkan dia ngomongkan. Dia nggak pikir bahwa itu efeknya akan menimbulkan kebencian orang banyak, akan menimbulkan suatu itu dianggap sebagai tindak pidana. Kan dia tidak merasa sadar karena itu, karena memang kemampuannya segitu. Oke. Nah ini Bapak, soal reformasi kepolisian ini yang menjadi satu banyak masyarakat juga bingung ya, artinya suatu evaluasi besar juga. Bapak sebagai mantan polisi yang aktif dalam hal ini sudah purnawirawan sebagai jenderal, melihat kinerja kepolisian saat ini secara keseluruhan dan beberapa hal yang mereferensikan di masa lalu. Bahwasannya tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai adanya transformasi dalam hal reformasi kepolisian, tapi belum nampak seperti apa reformasi kepolisian yang diangan-angankan seperti apa itu Bapak? Ya reformasi polisi setahu saya itu kan sudah mulai tahun 2002 dulu. Ya. Reformasi dari polisi yang militeristik menjadi polisi yang humanis. Itu sudah dilakukan oleh polisi sejak mulai tahun 2002 itu keluarnya undang-undang kepolisian, dan kemudian kita sudah bikin reformasi jilid 1 itu meliputi struktural, instrumental dan kultural. Kemudian pada tahun 2000 berapa itu disusul lagi dengan susunan grand strategi itu yang mulai dari trust building, partnership building sampai strike for excellence. Itu tujuannya adalah untuk mereformasi polisi. Sudah berjalan selama ini dan secara jujur harus diakui memang sudah ada kemajuan polisi dalam bidang organisasi juga sudah memenuhi seluruh wilayah ada polisinya, peralatannya juga makin canggih, instrumennya juga ada cukup banyak. Cuman di bidang kultural yang masih kelihatannya belum maju. Karena apa? Buktinya di lapangan, di samping ada polisi-polisi yang berhasil kegiatannya, hasil tugasnya, tetapi masih ada banyak sekali catatan-catatan yang didapat oleh masyarakat di mana menunjukkan bahwa polisi itu masih kurang bagus. Contohnya ada polisi yang bertindak eksesif, polisi yang masih menelantarkan perkara, polisi yang tidak mau menerima bantuan dan sebagainya. Itulah akibatnya, puncaknya pada kemarin itu. Kalau kemarin itu menurut saya sih polisi di framing itu bahwa polisi itu nggak bagus banget dengan tuduhan bahwa polisi tidak bisa mengamankan demonstrasi. Buktinya ada 10 orang meninggal, tidak ada pertanggungjawabannya. Itu saya juga tidak sependapat dengan itu. Karena setahu saya kemarin itu yang korban itu, yang 10 orang itu akibat daripada tindakan anarkis yang numpang di dalam unjuk rasa itu kan. Adanya overmark di lapangan gitu ya? Ya bukan. Kalau yang satu itu, si Afan itu kan dikabarkan bahkan dia kan dibunuh oleh polisi, dilindas. Padahal kalau menurut pandangan saya pribadi ya itu
itu saya patut diduga bahwa itu kasus itu dibikin martir oleh orang yang ada di belakang. Berarti supaya menimbulkan kemarahan ojol sehingga ojol menyerang polisi semuanya. Itu pandangan saya berarti pribadi. itu berencana ya Bapak? Saya yakin itu direncanakan oleh orang yang ingin membuat kacau Indonesia ini. Apakah mungkin akan ada ya, istilahnya apa, reka ulang kasus lagi untuk membuka kasus Itu lagi? pasti tujuan untuk membuat terang kasus itu pasti ada. Tapi saya yakin itu sangat sulit untuk mengungkap kasus-kasus yang seperti itu ya. Kenapa pada saat itu CCTV juga sudah dirusak ya Pak? Ya saya kira kita bisa menduga tapi nggak bisa membuktikan lah. Tapi saya berani mengatakan saya pasti menduga gitu. Secara teoritis saya pikir ya itu kenapa kok ojol yang disasarkan menjadi martir? Karena ojol kan sekarang kan masih mempunyai kekuatan solidaritas yang sangat tinggi. Itulah cara untuk memancing rakyat marah pada polisi ya kayak gitu. Dia di framing kayak gitu. Berarti ini ada early justifikasi ya Bapak ya soal bagaimana ini ada early satu apa sampai ya? Sekarang yang belum tahu jelas bagaimana kenyataannya. Memang sulit kan membuktikan kayak gitu. Ya. Tapi saya walaupun itu nggak ada, saya bukan mengada-ada, tapi saya masuk akal lah kalau kita menuduh bahwa itu dibuat. Karena apa? Saya tahu ya, seandainya itu kejadian betul-betul terjadi, saya nggak percaya itu ada seorang ibu-ibu melihat merekam itu kejadian itu dengan jelasnya atau dilindas gitu kan. Nah setelah itu ada tayangan yang membandingkan dia bahwa dia dijorokin. Ya dijorok. Nah itu kan itu nggak dilanjutkan gitu. Itu harusnya kalau menurut saya kalau memang itu yang menuduh itu harusnya fair dong. Ini dengan adanya rekaman-rekaman yang dijorokin itu harusnya dicari. Selain itu juga sih Bapak, kan perlu melihat juga bahwasannya soal kalau dia bermitra ojol dan sebagainya perlu dicek juga ataupun siapa pesan ordernya kan gitu, ataupun orang yang menerima order kan perlu dicek juga lokasi lintasan. Memang kemarin saya sudah mewawancarai dari pihak kepolisian dan juga beberapa untuk melihat lebih jernih soal bahwasannya ada overmah di situ terjadi. Itu yang saya nggak istilahnya juga overmah itu, overmah ataupun not bir apa saya nggak istilahnya ke situ. Saya melihatnya justru pada bahwa kejadian ini kejadian murni karena kecelakaan atau kejadian yang memang direkayasa. Itu yang harus dibuktikan. Sampai saat ini belum menemukan titik terang ya Bapak ya? Nggak ada pihak manapun yang mengoreksi itu kan. Polisi sendiri mungkin kesulitan untuk mengungkap itu. Tapi saya ngomong ini bolak-balik karena untuk meyakinkan pada masyarakat jangan sampai kita tuh di framing oleh orang yang di belakang yang memang kayak gitulah tujuannya gitu. Tapi apa tanggapan Bapak ini berujung pada pemecatan terhadap Pak Kosmas juga ya kan? Nah, kalau pemecatan pada mereka itu sesuai prosedur, saya pun menyarankan. Kelihatannya seperti itu ya. Kemudian ya di kode etik aja, silakan dihukum mati. Tetapi nanti untuk penentuan apa yang sebenarnya terjadi itu nanti akan muncul di pengadilan nanti. Kalau seandainya kasusnya di pengadilan kan nanti akan diungkap itu. Kapan itu meninggalnya, kemudian orang itu meninggalnya kenapa, kan diungkap lagi secara detail. Disitulah baru tahu nanti kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Berarti saat ini kan mungkin sudah ada PK mungkin Bapak ya sedang berjalan. PK, usaha PK. Yang dari kalau masalah itunya sih, masalah kode etik itu sih pasti akan banding dan PK. Tetapi saya tidak mengatakan ya bahwa itu sudah pantas dihukum seperti itu karena dia patut bersalah itu saya tidak mengatakan gitu. Karena kalau yang namanya kode etik itu ya menjatuhkannya hanya sepintas kilas yang kelihatan aja. Tapi nanti pembuktian benar-benar apakah dia itu salah mutlak membunuh orang atau karena apanya menjadikan matiannya orang nanti di sidang pengadilan. Makanya lah bunyinya kode etik itu untuk PTDH itu ya. Kalau sudah ada putusan di pengadilan baru di PTDH. Tapi kemarin karena polisi ingin menunjukkan bahwa dia bertindak tegas, ya oke lah nggak apa-apa gitu aja. Baik Pak. Ini terakhir Pak satu nih. Kira-kira apa tanggapan Bapak ini melihat lamanya proses naik dari penyidikan ke tersangka ini? Apa ada hal-hal yang tidak beres atau seperti kasus ijazah palsu ini Pak? Kalau ini sih karena kemarin ya gara-gara ada peristiwa 28 Agustus kemarin kan 1 bulan itu otomatis semua tenaga terkuras ke sana semua. Yang tadinya penyidikan itu sudah hampir selesai waktu itu kemudian tertunda. Tapi saya sudah tanyakan para penyidik katanya sudah hampir selesai dan mudah-mudahan dalam tempo dekat ini akan langsung dilanjut penyidikan itu untuk penentuan tersangka dan kemudian ini kalau memang memenuhi persyaratan bukti yang cukup ya pasti jadi tersangka, tapi kalau tidak ya pasti akan dihentikan. Antara dua itu aja. Berarti tidak ada unsur kecurigaan lain Bapak seperti mungkin kepolisian ini sedang ada di backing oleh pihak Roy Suryo dan sebagainya. Saya sudah tanyakan penyidik apakah ada perintah-perintah lain, nggak ada kan, nggak ada. Kita tangani secara teknis. Masih menjalankan prinsip netralitas. Baik.
Ya, jadi kalau saudara teroris Tifa Rismond dan Roy Suryo mengatakan ada bukti baru salinan ijazah dari KPU, itu nggak membuktikan apa-apa. Justru itu makin meyakinkan bahwa semua lembaga-lembaga resmi negara itu memegang salinan sah, yaitu ijazah yang dilegalisir. Kata legal aja itu, kata legalisir itu dari kata legal ya, yang artinya sah. Jadi aslinya ada, maka disahkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu UGM sebagai otoritas yang menerbitkan ijazah. Jadi itu semakin menguatkan bahwa ijazah Jokowi itu asli ada karena ada legalisasinya. Dan yang menyerahkan itu adalah KPU yang dilegitimasi oleh undang-undang politik ya. Jadi itu makin meyakinkan bahwa fitnahan, isu ijazah palsu itu semua hoax, dan pasti saudara Roy dan kawan-kawan itu akan kena konsekuensi hukum lah dari apa yang selama ini dilakukan. Saya pikir itu. Kembalilah ke jalan yang benar, Bung Roy dan kawan-kawan. Karena Anda juga teman saya, tapi kita berbeda di dalam hal ini. Kembali ke jalan benar supaya Anda bisa menjalani hidup dengan tenang. Sekian. Lagi Bang, yang terkait bagaimana soal salinan ijazah itu, kemarin Roy mengatakan bahwa mendapatkan beliau mengirimkan surat kepada Pramono Anung. Nah, ini bagaimana melihat ini? Pramono Anung? Ya, dari Pak Pramono, katanya dari Pramono Anung selaku Gubernur DKI, di mana ada batasan kekuasaan seorang gubernur untuk memberikan diskresi kepada KPUD. Katanya Roy ada sampai keluar dari KPUD DKI itu karena dalam sekejap Roy menyurati Pramono Anung sehingga keluar salinan ijazah Pak Jokowi dari KPUD DKI Jakarta. Ya, jadi gini, ini kan Roy Suryo selalu membawa-bawa nama orang. Ya, kalaupun itu benar, itu juga nggak ada dampak sama sekali. Karena gini, asli atau palsunya sebuah ijazah itu substansinya ya adalah proses pendidikannya. Ya, jadi kalau bicara soal ijazah itu baca Permendikbuddikti ya nomor 50. Itu tahun 2024 mengatakan terminologi ijazah apa? Terminologi ijazah itu adalah apresiasi penghargaan pada sebuah proses pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Dalam hal ini ijazah Jokowi adalah UGM. UGM itu salah satu universitas terbaik di Republik ini yang kredibilitasnya sangat tinggi ya. Nggak mungkin ijazah yang diterbitkan oleh sebuah lembaga sekelas UGM itu bisa palsu, karena Pak Jokowi itu ketika lulus menjadi mahasiswa baru itu diumumkan di koran lokal Solo bahwa beliau adalah mahasiswa yang lulus untuk masuk UGM. Proses pendidikannya diikuti secara baik, kesaksian dari mantan rektor, kesaksian mantan dekan, kesaksian Persatuan Guru Besar para profesor, teman-teman Jokowi yang seangkatan juga memberi kesaksian. 3 tingkatan KPU ya, mulai dari Solo, KPU DKI sampai KPU Pusat 2 kali, itu semua memberi kesaksian bahwa ijazahnya Jokowi itu ada asli dan ada legalisir. Terus Roy Suryo dan kawan-kawan itu legal standingnya apa? Sebagai seorang pribadi mau mengalahkan institusi resmi. Ini sebuah kebohongan publik dan penyakit ya. Itu yang saya bilang, itu adalah beronani mental, menyenangkan diri ya, mensukacitakan diri dia dengan opini di kepala dia yang nggak ada dasar sama sekali. Saya pikir itu. Berarti dengan melibatkan atau memasukkan nama Pak Pramono Anung atau dengan kata lain menyeret. Iya, itu mencoba-coba menyeret Pak Gubernur DKI Pak Pramono ke dalam hal-hal untuk melegitimasi kebohongannya ya. Jadi Pak Pramono juga di sini memang harus bijaksana, jangan mau dibawa-bawa diseret-seret kepada kebohongan yang terus direproduksi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Karena ini merusak sekali persatuan dan kesatuan kita sebagai anak-anak bangsa dengan kebohongan itu, bahkan mendelegitimasi ya, menista UGM, menista KPU, menista Kementerian Pendidikan, yang justru mereka yang punya kewenangan secara undang-undang untuk menyatakan itu asli karena mereka yang mengeluarkan semua, dan mereka yang punya kewenangan, bukan pribadi-pribadi seperti Roy Suryo yang kita tahu juga integritas Roy Suryo siapa sih? Mantan narapidana ya, kemudian pernah punya kasus mengambil aset-aset negara di rumah dinas Kemenpora yang itu viral dan banyak diberitakan. Ya, ini bukan kebohongan, itu berita real ya. Dan integritas dia itu dipertanyakan, lalu kemudian mencoba
menodai Pak Jokowi ya. Saya pikir ini sebuah penyakit yang nggak boleh ditiru lah. Anak-anak bangsa ini harus terdidik dan melihat bahwa semua yang dilakukan Roy Suryo adalah sebuah kebohongan, menista mantan presiden dan menista institusi-institusi sekelas UGM, KPU, Kementerian Pendidikan. Ini semua nggak benar dan masyarakat jangan mau dibodohi dengan hal-hal seperti ini. Ini soal menista ini kan saya coba geser ke sedikit bagaimana keterkaitan ini kan sudah masuk ke ranah politik ini. Artinya kan secara hukum kan sudah pasti bahwa salinan ijazah yang dari KPUD itu kan tidak akan bisa berlaku ketika karena di sana sudah naik penyidikan. Iya. Sebentar lagi akan tersangka. Iya. Artinya bunga-bunga aja yang Iya. dilakukan. Artinya di sini sudah menarik-narik unsur politik. Bahwasannya Pak Pramono Anung kan ini kan PDIP. Nah, kalau dikaitkan lagi di 16 miliar, apakah mungkin saja barang 16 miliar? Ya mungkin saja itu. Jadi poinnya adalah Roy Suryo cuma menyeret-nyeret orang lain ya untuk mendapat legitimasi. Yang kedua, ini karena sebentar lagi dia naik statusnya di Polda Metro Jaya. Ini proses mengulur-ngulur waktu, mencari-cari celah, semoga bisa lolos dari jeratan hukum. Enggak mungkin lagi karena di tingkat Bareskrim sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu nggak palsu atau identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Kemudian yang kedua, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan Polda Metro Jaya ya, karena dari penyelidikan naik ke penyidikan itu kan artinya sudah ada tingkatan yang lebih kuat, bukti-bukti sudah didapatkan ya. Kita tinggal ikuti saja perkembangannya beberapa waktu ke depan, soal status seperti apa, siapa yang akan jadi tersangka, tetapi ya pastilah tersangka yang dilaporkan kan nggak mungkin keluar dari situ. Pak Jokowi sudah melaporkan orang-orang ini, nggak mungkin keluar dari orang-orang itu ya. Cuman kapan waktunya itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan diskresi Polda Metro Jaya. Kita lihat saja, tunggu aja waktunya. Siapa? Hari ini kan diskusi publik, politik nasional dalam pusaran kontroversi, kebohongan kepercayaan dan masa depan demokrasi. Kira poin-poin penting apa yang hari ini disampaikan ke masyarakat? Ya, poin-poin yang kita sampaikan bahwasanya relawan-relawan ini yang selalu terpinggirkan ya, dibilang tidak intelektual dan sebagainya, hanya turun ke jalan dan sebagainya. Tapi ini kita buktikan bahwa relawan-relawan kita ini ada relawan yang sangat juga memperhatikan keadaan bangsa dan negara kita ini. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghalau ya kebencian maupun berita-berita hoax ya yang memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Dan ini kita mengundang memang narasumber yang mampu untuk bisa menjabarkan apa yang kita inginkan terhadap negara kita yang keadaannya sekarang ini ya tidak baik-baik saja menurut kita itu kan. Banyak sekali pun polarisasi yang terjadi di lapangan paling bawah di grassroots itu dikarenakan adanya berita-berita hoax, adanya berita-berita yang kita katakan post-truth, yang kalau kita ketahui kebohongan terus diteriakan akan menjadi kebenaran. Ini yang berbahaya kepada sendi-sendi bernegara kita itu. Nah, dan semalam abang di CNN, saya menyaksikan bahwasannya ada pembuktian ijazah sebagai pembanding ini. Kira-kira apa yang abang mau jelaskan ketika abang semalam berdebat dan bahkan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia mengenai soal originalitas dan pembanding ijazah pembanding? Ya, kalau kita lihat itu apa yang terjadi semalam, saya berterima kasih kepada Mas Sigit pemilik ijazah dan juga Mas Toha Iskandar ya. Mereka itu adalah teman-teman kuliah Pak Jokowi dari awal masuk ya 1980, kemudian selesai 1985 bersama-sama juga lulus ya dan diwisuda di Universitas Gadjah Mada. Dan ini kita menyatakan bahwasannya ijazah itu ada, ijazah itu asli. Dan di pihaknya teroris ini, mereka tidak punya sama sekali ijazah asli dari teman-temannya Pak Jokowi. Yang selama ini kita dibohongi oleh mereka. Karena apa? Terutama Roy Suryo, saya katakan, you challenge. Untuk saya challenge untuk Anda. Bawa 5 ijazah yang Anda katakan selama ini. Apa yang terjadi? Kan tidak ada, hanya fotokopi. Tapi ketika saya keluarkan ijazah Mas Sigit, apa yang terjadi? Sama persis dengan ijazahnya Pak Jokowi yang diupload oleh Adinda Dian Sandi. Ini menandakan bahwasanya
Mereka selalu memplot twist segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah ini, membuat narasi-narasi kebusukan sehingga seorang, bukan hanya seorang, masyarakat itu jadi terbelah dan masyarakat itu menjudge Pak Jokowi itu adalah pembohong besar. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh masyarakat kita lihat juga, ternyata seperti itu juga yang terjadi. Ini sangat berbahaya sekali gitu loh. Tapi semalam itu telah membuktikan bahwasanya apa yang saya tampilkan dengan ijazah asli ya dari Mas Sigit itu menghancur leburkan narasi-narasi dia, hipotesis-hipotesis dia, menggunakan yang namanya error level analysis dan sebagainya itu. Karena ijazah analog atau ijazah analog tidak bisa menggunakan digital forensik. Kemudian fotokopi tidak bisa digunakan error level analysis. Karena itu pasti akan ada penyimpangan-penyimpangan, terutama untuk misalnya komprehensi dari JPEG atau Luminance itu. Ya, itu tidak bisa dibohongi untuk itu. Karena ketika kita memfotokopi, pasti peletakannya pun juga bisa saja ada yang tidak simetris dan sebagainya. Untuk itu pembohongan-pembohongan yang selama ini digaungkan, selama ini disebarluaskan baik dalam TV, media mainstream maupun medsos, itu menandakan bahwa mereka ini adalah pembohong besar. Kemudian mereka ini sudah berputus asa. Karena apa? Bukan hanya ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tapi juga ijazah Mas Wapres Mas Gibran, ijazah Ibu Iriana, ijazahnya Mas Kaisang, ijazahnya Jan Etes juga nanti. Apalagi mereka mengunjungi yang namanya makam keluarga yang seharusnya kalau mereka ingin nyekar, mereka juga minta izin. Karena itu adalah makam keluarga, bukan makam yang publik secara umum untuk itu. Dan juga kalau tujuannya untuk berziarah, seharusnya mereka ini tidak menggunakan momen itu untuk vlog, momen itu untuk membuat narasi-narasi ya di dalam YouTube mereka, yang mereka katakan ya ibu sambung, ibunya yang asli meninggal di Singapura, keturunan dari Tionghoa. Ini luar biasa lagi untuk itu ya. Mereka bilang katanya tidak lazim. Menurut apa? Menurut umur. Come on Tifa, zaman dulu umur 19 tahun, umur 15 tahun untuk perempuan itu sudah biasa mereka menikah. Karena ketika zaman dulu itu umur 20 tahun tidak menikah itu dibilang perawan tua. Apakah Anda perawan tua, Tifa? Ini pertanyaan saya. Kan begitu. Jadi apa yang kau narasikan itu adalah narasi-narasi sesat ya. Anda silakan membuat buku ya. Katakanlah untuk Mas Gibran itu adalah buku Black Paper, yang sepengetahuan saya Black Paper itu adalah lada hitam ya, ataupun juga kalau stick itu pakai Black Paper. Luar biasa untuk Anda. Oke, hari ini bahwa kegiatan hari ini bagaimana persoalan hukum berita hoak yang beredar di media sosial di masyarakat, bahwa beritanya harus ditangkal dan disampaikan secara benar oleh pengamat politik, udah itu analis, bagaimana masyarakat bisa bijak membaca, mendengar, dan menyampaikan berita-berita di media sosial. Nah ini semua kan runtutan apa yang dilakukan oleh saudara Roy dan kawan-kawan, bahwa seakan-akan berita hoak, hate speech yang disampaikan oleh mereka itu adalah betul. Kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Makanya kita wajib melaksanakan atau melakukan hal-hal yang positif untuk kepentingan masyarakat seluruh Indonesia agar tidak terpapar berita-berita hoax atau berita bohong yang disajikan oleh media-media mainstream dengan mengatasnamakan analis, mengatasnamakan profesionalisme. Begitu. Nih, bagaimana Bung Regen melihat nih
perkembangan kasus kita ini sekarang ini. Ya, Yang kalau saya sekarang lihat aparat tertatih-tatih. penegak hukum sudah mengumpulkan semua alat bukti, termasuk Bareskrim dan Polda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa UGM sudah menyampaikan bahwa ini ijazahnya asli. Yang dipermasalahkan persoalannya sebetulnya kan ijazah. Ijazah sudah disampaikan oleh Bareskrim hasil dari lapor bahwa itu asli. Dan kalau saya sekarang balik ke penegak hukum, apakah penegak hukum akan mengambil langkah serius dengan menetapkan sebagai tersangka atau SP3? Itu. Apa benar kabar bahwa bulan Oktober ini akan ada gelar perkara lagi, kemudian mungkin ada juga namanya gerakan relawan ini jika terjadi ada hambatan di pihak kepolisian yang dari relawan Jokowi Prabowo Gibran ini menunggu terlalu lama sehingga nanti akan turun gerakan massal untuk berdemonstrasi di Mabes Polri ataupun di Polda mungkin? Saya rasa masyarakat sudah terlalu lama ya disajikan dengan berita-berita hoax dan panggung-panggung sudah terlalu sering ini beredar dan mengalami titik kejenuhan yang saya lihat sekarang bahwa tidak menutup kemungkinan ya masyarakat rakyat Indonesia yang bisa saja melakukan perlawanan yang pada ujungnya akan merugikan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Makanya saya berharap kawan-kawan di Mabes Polri, Polda Metro Jaya ya segeralah ambil keputusan bagaimana keputusan hukum ya, bukan keputusan pribadi, keputusan hukum, tetapkan, naikkan sebagai penyidikan, ditetapkan tersangka atau langsung di SP3 kan persoalan ini. Nah ini kan yang melihatkan bahwasannya pergerakan relawan ini sudah semakin melebar ya, dalam hal ini relawan Jokowi Prabowo Gibran. Iya. Artinya muncul ya, tadi disinggung soal silent majority ini. Iya. Nah, ini kan apakah suatu tanda bahaya? Ini Atau alarm. kepedulian? Ini alarm ya, alarmnya udah kuning. Jadi ini ada salah satu gejala, salah satu ini jangan sampai silent majority ini bergerak masif, nanti ini akan mencoreng dan mencederai demokrasi kita. Artinya kenapa masyarakat sudah menyampaikan, meminta, mengingatkan kepada penegak hukum dan runtutannya nanti akan bisa menyebabkan hal-hal yang kita tidak diinginkan. Oleh sebab itu maka kita berharap penegak hukum itu segera tetapkan Roy dan kawan-kawan itu sebagai tersangka.